Aktivis HAM yang juga Ketua Setara Institut Hendardi prihatin melihat KPK yang menganulir status tersangka Kabasarnas Marsdia Hendri Alfiandi. Padahal Jenderal Bintang 3 itu ditangkap penyidik KPK melalui sebuah operasi tangkap tangan atau OTT, artinya tak ada upaya rekayasa. Proses panjang penyidik KPK itu akhirnya hancur ketika rombongan petinggi TNI menggeruduk kantor KPK pada Jumat 28 Juli 2023. Seperti diketahui, kini status tersangka Hendri Alfiandi dan kaki tangannya, Letkol Afri Budi Cahyanto, sudah dicabut dan menjadi tak jelas pengusutan kasus ini ke depannya. Melihat ketidakjelasan dan rasa takut KPK, Hendardi pun tak tinggal diam. Menurut Hendardi, keberatan TNI atas suatu proses hukum tidak seharusnya dilakukan dalam bentuk intimidasi institusi. KPK memilih tunduk pada intimidasi institusi TNI yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip kesamaan di muka hukum sebagaimana amanat konstitusi. Dalih anggota TNI tidak tunduk pada peradilan umum adalah argumen usang yang terus digunakan TNI untuk melindungi oknum anggota yang bermasalah dengan hukum, ucapnya pada Sabtu 29 Juli 2023. Jikapun TNI tidak sepakat dengan langkah KPK, seharusnya menempuh jalur pra-peradilan, imbu Hendardi. Hendardi menjelaskan pasal 65 ayat 2 UU 34/2004 tentang TNI menegaskan bahwa yurisdiksi peradilan militer hanyalah untuk jenis tindak pidana militer. Sedangkan untuk tindak pidana umum maka anggota TNI juga tunduk pada peradilan umum. Demikian juga pasal 42 UU 30/2002 tentang KPK menegaskan kewenangan KPK melingkupi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, baik ia tunduk pada peradilan umum maupun pada peradilan militer. Jadi tidak ada tafsir lain kecuali bahwa KPK seharusnya tidak menganulir penetapan tersangka tersebut. Norma-norma dalam UU 31/1997 tentang peradilan militer yang mengatur subjek hukum peradilan militer seharusnya batal demi hukum, karena UU TNI dan UU KPK telah menegaskan sebaliknya, yaitu jika anggota TNI melakukan tindak pidana umum, maka tunduk pada peradilan umum. Ketidaksamaan di muka hukum dan privilege hukum bagi anggota TNI harus diakhiri, tegasnya. Presiden dan DPR selama ini terus gagal atau digagalkan untuk menuntaskan reformasi UU Peradilan Militer, imbu Hendardi. Menurutnya, peristiwa klarifikasi dan permintaan maaf atas penetapan tersangka anggota TNI suatu tindakan hukum yang sah dan berdasarkan UU adalah puncak kelemahan KPK menjaga dan menjalankan fungsinya secara independen. KPK memilih tunduk pada intimidasi institusi TNI yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip kesamaan di muka hukum sebagaimana amanat konstitusi, ucapnya. Peristiwa ini juga menunjukkan supremasi TNI masih teramat kokoh karena meskipun tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, Korps TNI pasti akan membela dan KPK melepaskannya, tegasnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.